96 FM Mercury, info aktual lagu hits, sahabat Mercury, selamat pagi, tetap semangat. Itu juga yang saya dan Bu Novian Ningtyas-Tuti dari Magnet Solusi Integra Consulting selalu hadirkan perbincangan ini di setiap Selasa pagi. Satu di antaranya adalah ingin selalu berbagi semangat dengan Anda untuk menjalani hari-hari yang boleh dibilang sekarang ini agak sulit, tapi ya nggak sulit, nggak sulit tapi ya sulit gitu ya. Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ya? Semoga Amin, yang amin. Lain juga masih banyak yang sehat, semangat, bener. happy gitu ya. Bener, karena happy itu penting banget loh. Betul ya. Kan? Ya, kita tetap waspada, kita tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita di semua level. Tetapi di sisi yang lain, rasa bahagia itu akan membuat kita lebih mudah untuk menjalani hari-hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita memastikan bahwa karyawan-karyawan kita yang sudah kita kasih kesempatan untuk WFH itu benar-benar kerja gitu ya. Iya. Kira-kira seperti itu ya. Iya, betul. Nah, ada tamu yang nanti akan kita ajak ngobrol juga. Siapa beliaunya? Bu Novi, monggo silakan diperkenalkan gitu dan disapa juga, boleh monggo. Iya, selamat pagi Bu Kinar. Tamu kita pagi ini adalah Bu Ayu Aryati Kinarjo. Beliau adalah salah satu partner dari Ajar.id. Ajar.id itu salah satu platform e-learning. E-learning, oke. Gitu ya, yang seperti sebelum ini sudah menjalankan itu, yang biasanya sekarang ini akan lebih banyak digunakan. Seperti itu. Yeah. Jadi kita akan membahas tentang kebebasan atau fleksibilitas yang kita berikan kepada karyawan itu. Apakah benar-benar bisa tetap memenuhi produktivitas yang diharapkan seperti ketika kita bekerja secara biasa gitu ya. Dimana pada saat itu kita koordinasinya lebih mudah, kelihatan orangnya, pekerjaannya kelihatan. Sementara ini orang-orang itu mengerjakannya dari luar kantor seperti itu. Jadi setelah beberapa saat dijalankan, ada yang sudah 2 minggu, 3 minggu menjalankan, kita mau nanya nih gitu ya, atau sharing beberapa yang sudah menerapkan itu seberapa efektif sebenarnya WFH ini bagi masing-masing perusahaan. Oke, baik. Nanti kita akan kita akan obrolkan juga dengan seperti yang Bu Novi bilang tadi, ada Mbak Ayu Aryati Kinarjo atau yang lebih akrab kita panggil Mbak Kinar gitu ya. Yeah. Apa kabar Mbak Kinar? Selamat pagi. Selamat pagi, baik ya, sehat ya. Semangat ya. Semangat. Kalau ngelihat dari tampilannya kayaknya Mbak Kinar semangat banget gitu ya. Cocok untuk hadir pagi-pagi di hari Selasa gitu. Suaranya renyah loh, kok didengar di radio pasti renyah suaranya. Oh gitu ya. Iya, oke. Mbak Kinar dari Ajar.id gitu ya. Iya. Boleh cerita sedikit soal Ajar.id itu berdiri tahun berapa dan kemudian apa sih yang sudah dikerjakannya sampai hari ini? Ajar.id itu sebetulnya platform e-learning. Kita itu memang dari daerah sebetulnya. Dari daerah. Dari desa atau maksudnya? Dari desa. Walah. Dari desa sebetulnya. Kita memang kantornya ada di Sleman, Yogyakarta. Oh. Gitu. Tapi dari desa bukan berarti kita tidak bisa go internasional. Nah, Ajar.id ini kita memang bekerja sama dengan beberapa platform untuk bagaimana mengembangkan e-learning itu sendiri. Jadi kalau kita ngomong tentang isu itu sendiri, work from home, kita sudah menerapkan. Ujung-ujungnya kalau platform kan orang programmer, terus editor, semuanya kan bisa kerja di rumah, yang penting outputnya. Oke. Berarti ketika saya ingin menanyakan apa sih kelebihan dan kelemahan dari sistem work from home ini, maka Mbak Kinar pasti fasih banget untuk menjelaskannya. Apa Mbak kelebihan dan kekurangannya gitu? Ya, kalau kita ngomong ujung-ujungnya productivity atau output itu sendiri. Nah, kalau kita sudah dapat klien nih, misal nih dari kementerian misalnya atau satu substansi, kita ngomong outputnya mau kemana, kapan ini launching dan lain sebagainya, dan disitulah kita memang akan nyusun tentang
bagaimana susunan kerjanya, alur kerjanya, karena kan kita harus adanya komunikasi itu sendiri. Di mana komunikasi itu pasti kan ada planning, bagaimana kita monitoring dan controlling itu sendiri sebagai output. Nah, apakah di sisi industri lain bagaimana? Itu kan yang menjadi suatu pertanyaan, gitu kan. Pagi-pagi Mbak Novi langsung bilang, gimana kalau di e-learning sendiri? Waduh, kalau e-learning sendiri atau platform itu sendiri nggak ngefek. Tapi kalau yang memang yang B2B-nya adalah kita harus berhadapan dengan konsumen, itu bagaimana gitu kan? Nah, di situ itu menjadi suatu kendala. Nah, ada beberapa teman kami lah ya, partner kami yang memang sharing mengenai work from home. Ini work from home atau watch from home? Jadi di situ kan saya tanya, watch from home berarti kan komunikasi itu tidak diperlukan. Kalau work from home bagaimana kendalanya adalah komunikasi. Komunikasi ya? Ya, komunikasi. Di mana komunikasi ini penting adalah dari top leadernya itu sendiri. Kalau saya baca di Harvard atau penelitian yang lain, sebetulnya kalau work from home itu sudah didengungkan kalau di luar negeri itu sebetulnya. Karena kita kan harus beradaptasi terhadap transformasi leader itu sendiri. Dimana kita harus ngomong tentang teknologi, kita ngomong agility sama rescaling. Apakah kita sudah beradaptasi itu semua? Nah, kata kuncinya adalah yang didengungkan productivity-nya gimana. Itu dari pagi tuh Mbak Novi ngomongin productivity-nya gimana itu loh. Kendalanya yang memang ada adalah resiko terhadap keamanan dan transfernya terhadap data-data itu sendiri. Kan biasanya kan ada restriksi atau mitigasi resiko terhadap data, bahwa data itu harus aman, nggak bisa di-sharingkan. Terus bagaimana sih monitoringnya, peran leadernya. Misal nih sales itu bagaimana untuk menjual ke customer itu sendiri kan pasti kita harus ketemu. Bagaimana dengan era COVID ini kita nggak boleh salaman, kita nggak boleh ketemu. Apakah kita harus memanfaatkan teknologi? Pastinya. Tapi bagaimana data-data itu bisa aman? Nah, itu aja sih quote on quote-nya adalah bagaimana kita berkomunikasi, monitoring terhadap planningnya kita, karena kan setiap perusahaan pasti punya bisnis plan kan. Baik itu tahunan atau 3 tahunan atau 5 tahunan ya, kita nggak tahu terhadap penjualan seperti itu sih Pak yang kendala-kendalanya. Mbak Kinar, kita sempat diskusi beberapa minggu yang lalu ya Mbak Bu Novi ya. Narasumbernya juga mengatakan bahwa memang bukan yakin, tapi memang bisa dipastikan tidak semua bidang itu bisa di work from home kan. Kalau produksi pasti nggak bisa gitu ya. Betul. Nah itu memang memang seperti itu ya. Memang ada bidang-bidang yang sama sekali memang tidak mungkin untuk dilakukan secara jarak jauh gitu ya. Produksi jarak jauh gimana? Pakai ini simsalabim gitu ya. Iya, jadi banyak menghindari. Berdasarkan pengalaman saya juga waktu di manufacture juga bagaimana kita mengantisipasi sampai sekarang untuk work life balance-nya orang-orang produksi gimana nih, di kantin sudah pakai tutupan kayak gitu. Waduh. Terus bagaimana kalau memang ada salah satu yang termonitoring? Oh ya, dari awal dari post security sampai ke ini kita monitoring. Tapi bagaimana? Itu kan peran-peran leader sebetulnya untuk mencapai suatu kuota terhadap productivity. Itu sendiri. Tapi kalau lah memang kayak programmer, itu kan sudah bukan hal yang baru, bukan hal baru. Saya punya project sekian, besok jadi ya. Mau nggak mau dia begadang. Gimana progresnya, sudah sampai mana gitu kan. Atau kita memang ngomong tentang launch, tentang suatu produk di mana produk tersebut adalah launching suatu iklan. Itu kan nggak dibutuhkan, yang penting kejar tayangnya aja. Tapi kalau manufacture, terus habis itu perusahaan salah satu elektronik yang memang membutuhkan penjualan khusus, B2B-nya adalah customer, ya mana mungkin itu. Karena yang kendala di salah satu perusahaan ini adalah monitoringnya. Orang banyak berlomba-lomba ingin work from home, tapi kita melihat lagi ujung-ujungnya duit kan. Kalau kita tidak bisa mencapai batasan productivity-nya, bagaimana kita bisa membayar? Itu dari sisi perusahaan. Apa
apakah dipotong, apakah di ini, kan banyak loh. Nanti Mbak Novi lebih canggih nih kalau nggak udah ngomongin remunerasi nih, karena kan kita juga terpatok pada kebijakan-kebijakan yang memang ada di pemerintahan juga, yang memang mengikat kita secara de jure dan de facto itu sendiri. Itu sih Pak. Oke, baik. Saya ke pakarnya duit-duitan ya. Iya. Bu Novi ya. Bu Novi tadi sempat disampaikan oleh Mbak Kinar, saya mencatat ada beberapa hal yang sangat-sangat digarisbawahi oleh beliau begitu ya. Ketika work from home ini adalah komunikasi yang pertama, kemudian soal monitoring dan juga keamanan data gitu ya. Nah, Bu Novi sudah banyak bergaul dengan mungkin mulai yang plat merah sampai yang plat hitam gitu ya, perusahaan-perusahaan itu. Plat kuning. Soal kemudian apakah ini yang kemudian membuat Bu Novi pagi-pagi sudah ngingetin terus soal productivity itu, karena memang jelas agak susah untuk monitoring, komunikasi dan keamanan datanya. Betul. Gimana, jadi kan dari beberapa klien yang saya temui, bahwa kan klien-klien saya beberapa udah nutup nggak terima tamu gitu ya. Jadi benar-benar nggak terima tamu gitu. Ada yang masih terima tamu tapi benar-benar diterimanya tuh di resepsionis depan gitu kan. Terus kemudian mereka yang keluar. Pernah suatu ketika saya harus meeting, itu saya harus dijemput dari dalam gitu, karena memang waktu itu saya dibutuhkan untuk hadir gitu ya. Jadi saya datang terus dijemput dari dalam karena nggak terima tamu. Semproti gitu. Dulu gitu ya. Jangan mau, nggak boleh katanya Menteri Kesehatan ya. Nggak boleh disemprotin orang, nggak boleh. Kalau parfum boleh lah Pak. Kalau parfum boleh, biar tambah wangi, betul. Jadi, seperti itu. Nah, dari beberapa klien itu kemudian saya memang mereka mengatakan bahwa ya ini adalah kondisi yang mau nggak mau mereka harus terima gitu karena situasinya seperti itu, dan mereka juga pasti ditekan nih oleh asosiasinya, oleh regulasi-regulasi di kementeriannya masing-masing, bahwa ya mereka harus menerapkan itu kan gitu. Nah, kondisi seperti ini memang, dan saya juga ngalamin gitu. Jadi yang penting adalah begini tadi, untuk memastikan bahwa komunikasinya tetap jalan. Di beberapa yang saya tahu gitu, kita ini tiap pagi dibiasakan untuk misalnya katakan sepakat bahwa karena ini tadi itu dikatakan bukan work from home atau holiday gitu ya, kan seakan-akan hawanya liburan tuh kan di rumah. Jadi misalnya jam 8 gitu, udah kita jam 8 harus sama-sama meeting secara virtual gitu ya, Vicon kayak misalnya seperti itu. Meski meetingnya nggak lama gitu, hanya untuk memastikan say hello gitu ya, kondisi masing-masing. Terus supaya juga tetap ada rasa masih ingat bahwa mereka ini kerja loh gitu loh, nggak liburan seperti itu. Jadi say hello masing-masing gitulah, paling nggak lebih rapi pakaiannya, pagi udah cuci muka kayak gitu. Terus tadi kalau dikatakan leader atau kepala bagian atau siapapun lah, karena work from home ini kan mungkin di sebelum-sebelumnya kita sudah bahas bahwa akan ada penanggung jawab untuk ini gitu ya. Jadi leader di masing-masing bagian atau sektornya itu yang akan memastikan bahwa pekerjaan itu dijalankan dengan baik, sehingga hal-hal yang inti yang harus dicapai oleh perusahaan terkait dengan produktivitas itu tercapai gitu ya. Nah, ini kita memastikan bahwa mereka ini hadir gitu, terus memastikan kesehatan mereka seperti itu, sehat, lagi apa, kalau ada yang sakit, kemudian mereka juga menyampaikan kondisinya, ada yang pusing-pusing atau apa kayak gitu. Bahkan ada yang klien saya juga dia sewa aplikasi yang untuk absen yang bisa dari apps ini, dari handphone. Terus kemudian absen itu bukan hanya untuk mengabsen bahwa jam sekian saya mulai melakukan sesuatu gitu ya. Tapi di situ itu tadi untuk mengatasi komunikasi, bahwa mereka di sana melaporkan pekerjaannya gitu ya. Kalau sore mereka menyampaikan logbooknya, terus kesulitan yang dihadapinya seperti itu, termasuk keberadaan mereka gitu. Keberadaan dan kondisi mereka, termasuk kalau misalnya mereka membutuhkan bantuan, mereka bisa gunakan sarana itu gitu. Kapan hari saya dilihatin bahwa ini nih sekarang siapa ini, misalnya Andika, kita lihat Bu ya Andika, Andika ini lagi di alamat di rumahnya ini daerah Rungkut sana ditunjukkan gitu. Jadi dari posisinya kelihatan bahwa Andika ada di sana gitu. Jadi untuk memastikan bahwa Andika ini tidak lagi jalan-jalan ke Tunjungan Plaza gitu. Ari Lasso yang ke sana. Andika di rumah, Ari Lasso, nakal Ari Lasso itu. Gitu. Dan itu tadi untuk memastikan itu tadi monitoring atas planning yang sudah dibuat seperti itu.
Jadi ada ketentuan-ketentuan lah yang memang harus kita ciptakan sendiri untuk memastikan bahwa kondisinya aman. Termasuk kalau misalnya ini beberapa klien saya juga kalau pagi nih jam 8 sampai setengah 10 meeting pejabat puncaknya gitu, mereka meeting memastikan kondisi-kondisi apakah tetap terkendali, terus apakah dari karyawan yang ada ini ada yang terkena mulai ODP atau PDP yang seperti itu, bagaimana kondisinya seperti itu. Dan mereka juga membicarakan misalnya masalah policy yang terkait untuk memastikan bahwa karena ini memang kondisinya juga mendadak sekali dan membuat banyak orang resah gitu kan. Nah, beberapa orang waktu awal dilakukan WFH itu waktu itu nggak langsung gitu. Jadi baru 30%, bertahap 50%, sekarang udah 70%. Udah 70%. Dan itu pun waktu itu juga di screening dulu. Siapa yang di WFH-kan dulu gitu. Misalnya yang karena rentan gitu ya, yang di atas 50, terus yang punya penyakit turunan, atau mereka yang rumahnya di luar kota, terus atau mereka harus ke kantor itu naik kendaraan umum kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya dari situ kondisi-kondisi yang di data-data itu tadi ya itu munculnya di setiap pagi koordinasi tadi, kesulitan-kesulitan, kendala-kendala yang muncul. Nah, itu mereka akhirnya membuat policy baru, akhirnya larangan bahwa kalau yang luar kota sudah mereka harus stay di sana benar-benar 2 minggu gitu ya, baru ke kantor 2 minggu kemudian. Ada yang sampai kayak gitu. Jadi 2 minggu mereka WFH, 2 minggu mereka di kantor. Seperti itu. Oke. Nanti saya juga minta Mbak Kinar untuk memotret, karena saya percaya mungkin potretnya pasti beda gitu ya. Ajar.id sama MSI Consulting masih ketika ngomong soal efektivitas work from home-nya gitu. Kalau Bu Novi tadi bisa memaparkan kira-kira dari klien-klien beliau seperti itu, mungkin nanti Ajar.id atau Mbak Kinar punya data yang lain. Cuma sabar dulu ya. Saya tak pesan dulu karena ini yang bayari saya ya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali, dan sahabat Merkuri silakan untuk Anda yang ingin sharing boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp-nya Merkuri di 0817300096. Oke, baik, kita lanjutkan kembali, dan tadi sebelum break saya sudah meminta untuk Mbak Kinar menyiapkan, dan sekarang saatnya untuk tadi Bu Novi sudah memotret gitu ya, bagaimana ternyata ini persoalannya bukan hanya sekedar persoalan sistem yang kemudian tadi ditandai oleh Mbak Kinar, komunikasi, kemudian keamanan data dan monitoring saja, tetapi soal mindset dari para karyawan kita itu apakah memang sudah benar bisa menerapkan work from home seperti yang ditanyakan oleh Bu Novi pagi-pagi tadi soal productivity gitu ya. Gimana Mbak Kinar? Sejujurnya, katakan sejujurnya, ada lagunya soalnya. Katakan sejujurnya gitu ya. Kalaulah di Ajar ID sih, saya sih kebetulan organisasinya kecil, jadi kan trust itu ada, komunikasi gampang, karena kan kita ngomongnya berbasis platform. Tapi kalau kembali lagi, kalaulah sharing dari partnernya Ajar itu sendiri, belum tentu sama berarti ya. Sama seperti yang disampaikan Mbak Novi itu sangat real sekali. Bahkan untuk top pimpinan itu sendiri itu yang memang mengembangkan, kita kok nggak bisa work from home. Nah itu sendiri jadi banyak hal-hal yang memang yang diciptakan dari leadernya. Jadi permasalahan itu dari leadernya itu sendiri, sehingga ke bawahnya itu sangat luar biasa. Gimana sih outputnya itu sendiri? Jadi gini, ada satu kejadian di mana HR-nya itu mendengungkan itu semua lewat WhatsApp, lewat Hangout, lewat ya apapun itulah sebagai platform. Nah kemudian banyak orang pasti pro dan kontra terhadap work from home. Orang senang aja work from home, sehingga akhirnya HR-nya gini, belum tentu kita bisa bayar loh nantinya kalaulah kita memang tidak efektif, quote unquote tidak efektif gitu kan. Coba sekarang kita nggak bisa ngomong ini kan mendadak semuanya, siap nggak siap, kita nggak siap gitu kan, gitu kan. Siapapun, nggak usah ngomongin tentang organisasi, negara aja nggak siap gitu kan, betul, gitu kan. Jadi kita organisasi ini bagian yang terkecil aja. Nah di situ mindsetnya gimana? Oh asik,
kerja di rumah, nggak seperti itu. Banyak dimanfaatkan. Itu dia. Banyak dimanfaatkan hal-hal yang kurang positif sih, gitu kan. Iya. Sehingga ketika dari kita salah satu partner kami itu menerapkan memang shifting, jadi rolling. Jadi kalau Mbak Novi tadi bilang ada 70%, berapa persen, sehingga ada pemilihan dan lain sebagainya. Ya memang itu dilakukan beberapa organisasi yang memang sharing dengan ajar.id. Bagaimana kita kan juga menciptakan platform untuk mereka kan. Nah, hanya saja dari pimpinan-pimpinan inilah yang nanti yang memang memegang gitu kan. Nah, mereka gini, wah nggak bisa dong, kita memang harus shifting seperti bagaimana, outputnya seperti bagaimana, itu kembali lagi. Dan mereka leadernya ketika diajak meeting, seperti Mbak Novi kan ada jam-jamnya, banyak yang hilang ya Mbak dalam prakteknya. Sehingga HR-nya udah teriak-teriak, ini gimana gitu kan, terutama ini untuk sales. Tuh, ini yang ditangani oleh ajar.id, salah satunya adalah salesnya. Bagaimana yang penting kan angkanya masuk, bukan begitu. Dalam prosesnya untuk masuk ke customer itu kan pasti ada PO-nya harus gimana. Apakah PO ini benar-benar jalan atau hanya titipan aja untuk perform bulan depan, kan kita nggak tahu. Itu makanya indikasi terhadap mitigasi terhadap data dan monitoring itu sangat dibutuhkan untuk bukan work from home tapi work from home gitu ya. Sekarang ini physical distancing aja yang ngopi di warkop ya masih banyak, ya kan, yang jalan-jalan, yang ngumpul-ngumpul, ya segala macam. Artinya memang apa namanya, mungkin bukan cuma leader, tapi followernya juga mungkin tambah nemen gitu kali ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengajarkan ini, Mbak Kinar? Ya, kembali lagi. Apakah kita memang siap nggak siap, kita harus siap kan, gitu kan. Fungsi transformasi kepada leader itu sendiri, kita ngomong atasnya dulu lah. Kalau kita ada falsafah, ikan itu pasti kan busuknya dari atas, dari kan, kepalanya. Dari kepalanya dulu. Nah, apakah ada reward and punishment terhadap ini ketika tidak achieve target? Jadi ada kritikal yang tadi Mbak Novi sempat singgung, itu bahwa poin-poin ini menjadi suatu policy. Ya, policy itu yang memang baik adalah mengikat dan bisa menggendong seluruh organisasi ini sendiri. Nah, policy ini mulai dari apa sih, ketentuan operasional kerja sudah mulai berubah. Tapi kan tidak seperti membalik telapak tangan. Betul. Itu. Nah, bagaimana sih sosialisasi? Apakah efektif dengan menggunakan platform itu sendiri? Pasti kan kita membangun engagement tersendiri. Nah, engagement seperti bagaimana yang perlu di tiap organisasi kan berbeda. Betul. Di rumah sakit berbeda, di kayak startup itu sangat berbeda. Kebetulan kan saya di startup nih. Kalau startup kan pasti kan hanya 10 orang, hanya 20 orang kan gampang. Kalau lah sudah segmennya sudah ribuan, ini bagaimana? Nah, peran-peran leader beradaptasi terhadap teknologi, tentang agility sendiri, karena kan sangat-sangat agile sekarang. Kita nggak mungkin ngomong 5 tahun, 3 tahun. Besok loh gimana? Itu kan. Karena kan banyak industri karena dampak corona ini adalah substansi sih sebetulnya saya. Bagaimana kita siap terhadap suatu perubahan. Perubahan itu kan suatu hal yang memang ada, gitu kan. Nah, dari situlah yang kita memang perlu menyiapkannya. Komunikasi butuh, tapi komunikasi yang mengikat keluar dan ke dalam bagaimana? Nah, itu kembali lagi sih di situ. Bagaimana monitoring melekatnya seperti apa? Apakah kita bikin policy yang memang mengikat? Polisi seperti apa? Ini loh. Itu kan ketentuan-ketentuan dan itu adalah kesepakatan. Apalagi kalau ada serikat pekerja, bagaimana? Nah, kesadaran itu kan kembali pada individual as a personal. Bagaimana disiplin dan memaknai work from home terhadap, oh iya kita kerja itu ibadah. Gitu kan? Kembali lagi kan? Itu kalau orang Surabaya bilang katoan, Mbak. Ya, kayaknya loh ya. Ya tapi enggak apa-apa ya, memang harus begitu. Loh iya, tapi ujung-ujungnya kalau kita ngomong susah loh. Menerapkannya itu ketika karena susah itu katoan. Makanya waktu kita announce terhadap di WhatsApp, itu yang paling kontra adalah pemimpinnya. Itu. Oh gitu ya malah ya? Iya. Dan mereka membentuk union tersendiri.
Wah, kok gini? Kita kena corona loh nanti, gitu kan? Loh bagaimana? Itu terjadi di salah satu perusahaan internasional loh ini. Oh. Iya, Gitu loh. iya. Oke. Itu. Baik. Ini datanya tambah menarik ini ya dari Mbak Kinar ini. Bu Novi, gimana kemudian menyiapkan mindset tadi dibilang bahwa bahkan di level seorang leader aja ternyata memang masih seperti yang Mbak Kinar sampaikan gitu ya? Ya, jadi gini, budaya kita ini mungkin masih budaya visual ya. Jadi dan interaksi fisikal, kedekatan fisik itu masih sangat kental, dominan ya? Betul gitu. Sehingga dan itu kan terbentuk bertahun-tahun. Kalau ini sudah kerjanya lebih lama bisa berpuluh-puluh tahun seperti itu. Nah, dengan kondisi yang baru seperti ini maka itu tadi akan kalau istilahnya sekarang itu the new normal gitu. Jadi sesuatu yang dulu tidak normal jadi normal gitu kan sekarang gitu. Jadi tadi itu merubah mindset itu tidak mudah gitu kan. Betul. Merubah mindset tidak mudah, dan pada saat ini sebenarnya kita ini kan gini, bukan bermaksud apa-apa ya. Mungkin ini tadi bisa digunakan sebagai alat seleksi. Kalau saya melihatnya begitu gitu ya. Jadi ini selain musibah ada berkahnya juga gitu ya. Iya, betul. Iya. Jadi kan gini, kita nggak tahu gitu ya bahwa ini masa krisis katanya diperpanjang sampai 29 Mei gitu kan. Betul. Gitu kan. Jadi terus saya membayangkan bahwa ini krisis ini lebih krisis karena ini masih hektik karena penyakitnya dulu loh ya. Nanti belum dampak secara ekonominya itu pasti sampai setahun ini tidak selesai gitu kan. Nah, kalau kita bicara di perusahaan, kita mesti kalau leadernya ini tidak punya mindset terhadap bisnis, maka dia cuma mikirnya, kok tambah kerjaanku jadi lebih ruwet ya. Karena WFH itu ternyata tidak gampang loh. Teman-teman saya melakukan WFH, dan kalau saya kebetulan selama ini saya belum pernah WFH. Bonek ini. Bonita. Jadi tapi memang ruwet gitu kan. Kasihan ya. HR dan ya itu tadi yang punya bawahan-bawahan itu jadi kerjaannya itu malah sekarang di rumah nongkrongi laptop, mantengin email yang masuk tidak selesai kayak gitu. Terus bolak-balik katanya yang si anaknya ngapain, minta dimasakin karena kebetulan mamahnya di rumah. Bolak-balik buka kulkas. Yang bapak-bapak katanya tensinya naik kalau di rumah. Betul. Itu yang terjadi ketika ini didadakan. Biasanya kalau di ruangan kayak gini, ayo udah gampang kan. Banyak kan tidak attend terhadap itu semua kan. Nah, akhirnya banyak orang yang nyolot pasti. Iya. Adalah HR-nya. Ketika itu pasti kan dia ngomong administrasi terhadap policy. Itu. Tapi ya benar juga sih kalau ini diskusi-diskusi ringan aja lah bahwa ini kalau menyangkut terhadap evaluasi, ya ini evaluasinya. Orang yang komit, kita bisa ngomong tentang asesmen terhadap di awal, terhadap komitmen awal lah, gampang ya Mbak ya. Jadi ini lebih seleksi buat ya leader yang benar-benar istilahnya tuh ya tadi komit lah bahasanya gitu, bukan ngomong bertanggung jawab. Komit lah. Komit terhadap ya fungsinya dia, perannya dia di sana itu sebagai apa gitu. Ini rapotnya jadi makin jelas ini ya. Betul gitu rapotnya kan. Menjadi makin jelas. Kalau mau bersih-bersih sekarang gitu ya. Oh, jangan. Ya kan gini kan kita ini juga nggak ngerti kalau pada akhirnya realitas yang harus dihadapi ini kemudian ekonominya jatuh gitu kan, banyak industri yang akhirnya tutup, mau nggak mau loh kan akhirnya tutup gitu. Kamu mau teriak-teriak kayak apa kalau yang orang yang beli barang kita nggak ada, mau gimana ketika pada akhirnya kita sampai pada titik itu gitu kan. Mau nggak mau kan kita ini harus mengevaluasi kembali siapa orang-orang yang masih bisa ikut di kapalnya kita, siapa yang kemudian memang harus, kalau mungkin sementara punya duit ya dirumahkan gitu ya. Kalau enggak ya dilepaskan kayak gitu. Hitungannya bahasa Jawanya diayak ya, Mas. Diayak. Betul. Gitu sih kalau saya seperti itu gitu. Jadi kalau ngerubah mindsetnya itu, nah itu tadi kembali lagi kecepatan untuk ngerubah mindset dalam berbagai situasi gitu. Kalau situasinya seperti ini kan nggak bisa, kita mau kerja normal tuh lo nggak bisa. Nah itu dia. Gitu. Kasihan HR-nya. Mbak Kinar punya data nggak? Ajar.id punya data nggak? Kira-kira ketika ngomong soal engagement gitu ya, di Indonesia karyawan-karyawan kayak saya, kayak kalau beliau kan bos gitu ya, kayak saya, kayak teman-teman gitu. Ini engagementnya ini seberapa persen sih orang yang benar-benar engage sama perusahaannya? Ada datanya nggak? Gitu ya. Ngerti ini jedok enggak? Betul gitu ya. Kalau
Kalau itu belum kita belum mengukur. Tapi kalau misalnya kecenderungan begitu, yang engage sama yang enggak banyak mana? Yang enggak. Yang enggak ya. Enggak. Nah itu loh. Betul. Yang saya khawatir itu kan wong enggak ada corona aja sudah malas-malesan gitu kan. Apalagi di work from home kan. Wow, tambah keplok-keplok gitu kan. Keplok-keplok. Nah, Saya pernah mengukur ketika saya masih aktif, bukan diajar ya. Iya. Nah, itu sampai direksinya. Kebetulan saya pegang korporasi ya. Saya pegang 8.000 karyawan dari Sabang sampai Merauke lah ya. Salah satu perusahaan distribusi. Jadi saya mengukur bahwa di top. Tapi ini lokal ya? Lokal. Bukan PMA ya, bukan ya? Lokal ya? Baru PMA 2018 lalu. Oh, mungkin akan jadi beda ketika sudah PMA gitu ya. Tapi ketika diukur itu tahun berapa? Tahun 2017-2018. Oh, sebelum peralihan PMA ya. masuk. Oke. Datanya gimana, Mbak? Datanya itu kalau saya ngelihat mereka itu hanya engage ketika mereka punya teman saja. Punya teman maksudnya? Dalam skala Maslow itu kan ada kebutuhan self-nya kan. Gitu. Kebutuhan sudah dipenuhin, oke lah gaji gitu kan. Kedua, habis itu tentang bagaimana diterima oleh atasan, bagaimana diterima oleh rekannya. Kebetulan saya menggunakan pengukuran yang nggak terlalu canggih sih gitu. Tapi saya hanya survei. Di situ tuh mereka engage nggak engage, banyak yang nggak engage-nya. Saya menghilangkan untuk konsep yang remunerasi gaji ya. Saya hilangkan itu karena sangat isunya. Tapi semakin orang engage pasti semakin inovasi terhadap perusahaannya. Nah kebetulan di sana itu mereka itu tidak engage, tapi dia pengen berinovasi gitu. Caranya gimana? Simsalabim gitu ya? Iya, jadi saya gini, loh ini tidak engage loh, Bu, saya sama direksi, Bapak Ibu BOD ini tidak engage orang-orangnya, tapi mereka itu senang berkumpul gitu kan. Sehingga mereka membuat suatu hal yang gimana sih berkumpul ini, akhirnya HR-nya kan, kebetulan saya di development-nya gini aja, mereka kan kalau suka worship dan lain sebagainya suka, ayo bikin aja temuan-temuan supaya dapat hadiah gitu kan. Sehingga mau nggak mau program ini menjadi suatu engagement program gitu. Jadi nggak engage tak buat engage gitu kan. Jadi itu kebanyakan sih di distribusi company itu nggak engage. Kebetulan salah satu perusahaan media juga. Tapi itu di propertinya itu tidak engage juga. Ketika itu saya bikin penelitiannya nggak riset kecil lah ya, tidak engage. Karena ujung-ujungnya mereka ketika saya singgung adalah benefit karyawan. Buat apa sih kita kerja susah-susah? Kok benefitnya begini gitu kan? Komentar kosongnya itu kebanyakan benefit gitu kan. Jadi saya udah diem aja ketika saya ditanya sama BOD, Ibu punya duit enggak? Iya. Hari ini pembicaranya keren ya. Saya seperti menelanjangi diri saya sendiri loh dengan dua narasumber yang kemudian memang banyak sekali berkaitan dengan HR gitu ya. Sebelum saya ke Nila, saya ke pesan-pesan dulu ya Nil. Nanti kita lanjutkan kembali setelah beberapa pesan dulu yang saya akan hadirkan. Saya ke Pak Osgonil. Iya, ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkuri. Ada Pak Bayu menanyakan work from home akan sangat kurang maksimal karena kebanyakan kurang totalitas dalam bekerja. Bagaimana mengatasi adanya person yang kurang maksimal dalam bekerja? Kemudian ada Ibu Dewi, apa motivasi yang bisa dibagikan kepada karyawan agar tetap semangat dan maksimal berkarya meski work from home? Kemudian ada Ima, apakah tingkat stres yang menurun membuat kepuasan bekerja semakin meningkat? Apakah WFH bisa menciptakan hal ini? Apakah masyarakat kita memang sudah siap? Oke, baik. Semua hal yang kita diskusikan ternyata menjadi perhatian dari sahabat-sahabat Merkuri juga hari ini ya. Dan terima kasih untuk Pak Bayu, terima kasih untuk Ibu Dewi, terima kasih juga untuk Mbak Ima soal terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar, saya mau cek dulu apakah ada teman yang mau gabung Nil? Ya, mau join ya. Oke, kita terima dulu yang menelpon ya. Oke, baik. Selamat pagi. Pagi, Bung. Ya. Oh, Mas Dewa, monggo silakan. Jangan yang W yang lainnya ya. W vokal. Hanya yang walk ya. Work from home ya. Iya, jangan W. Mas,
Gini, work from home itu sebenarnya bisa dilakukan oleh pedagang, mungkin ya marketing. Tetapi juga bagaimana meningkatkan penjualan di saat pembelinya tabungannya udah mulai nipis gitu loh. Ini kadang juga memang sih, udah di rumah aja, beli makan cukup di rumah, kemana-mana nanti diantar. Iya, nih tabungannya si awal-awal loh, si ono. Gajiane, PHK-ne, pesangone sakit. Mantap suwi. Kok buka-buka kerja gak mulai-mulai. Nah, terus akhirnya marketing kan sales kan juga kelimpungan juga. Aku nawarin wong iki wingi tuku, nawarin maneh. Aduh Mbak, kemarin udah beli, sekarang juga uang saya udah mulai menipis. Nah, membuka lahan barunya gimana? Triknya itu ya. Itu yang pertama, yang kedua untuk semua yang dikerjakan work from home itu mungkin barang-barang yang bisa dibawa pulang. Contoh mungkin bikin tekstil, baju itu mungkin yang punya mesin atau apa ya, terus mungkin aksesoris. Nah, bagaimana dengan yang pelaku-pelaku seperti tukang? Nah, work from home ini susah ini. SPG juga gitu. Saya ngelihat SPG itu biasanya promosiin barangnya orang. Sekarang di grup saya rata-rata promosiin sanitizer-nya sendiri, maskernya sendiri, walaupun kamu produksi dewe. Enggak mas, reseller mbak, apa ditawari temanku ya wis banding nganggur. Grupku itu bukan grup lapangan kerja lagi, jadi grup jualan obat-obatan dokter kafe. Nah ini kan mungkin mereka kreatif, jadi penjual yang untuk menghidupi dia. Tapi ini kafe jadi dodolan kafe di grup itu. Sing tuku gak ono ngomong, guys, jangan terlalu banyak promosi ya. Di sini kok dagang semua, yang beli juga siapa? Mending kalian dagang di grup yang lain, bukan saya ngelarang untuk memposting. Tapi kalau sekali sampai 10 kali sing dibahas podake podo. Nah ini kan juga susah ya. Nah, work from home yang bagaimana yang untuk kreatif teman-teman sebenarnya yang bukan kantoran. Kalau yang harian ini susah loh Mas Aldi ya. Kayak penyiar nih juga ada yang lepas loh. Penyiar lepas itu gimana? Terus nanti pas jatah DE diambil sama temennya, terus mau siaran lagi, nanti aja nunggu sebulan lagi ya, karena udah slotnya udah dipakai sama teman kamu ya. Kan waduh rek iki kayak iso bendine iso jam-jaman saiki dadine mingguan nih, seminggu sekali gitu. Terima kasih ya Bung Aldi, selamat pagi. Monggo, terima kasih, selamat pagi. Mudah-mudahan Mbak Kinar dan Bu Novi bisa menangkap. Tapi yang pertama soal gimana kalau daya belinya turun. Nah, itu kan pertanyaan dari Mas Dewa yang pertama tadi. Yang kedua, ya beberapa bidang pekerjaan memang tidak bisa dilakukan secara work from home ya. Silakan Mbak Kinar, komentarnya apa untuk Mas Dewa? Sebetulnya gampang-gampang susah, gitu kan? Gampang-gampang susah. Karena apa? Siap nggak siap, ekonomi kita nggak siap, gitu kan? Public policy kita nggak siap, itu dulu. Karena kalaulah kita melihat di sosial media ataupun juga dari berita-berita, banyak negara-negara yang memang sudah menerapkan public policy itu sendiri untuk rakyatnya. Nah, sekarang banyak orang yang memang jualan, ya mau nggak mau, banyak orang yang sudah di unpaid leave, gitu kan. Unpaid leave pasti ya kalau dibayar enak, tak gak dibayar. Nah, mereka kan juga ada kecenderungan menghidupi. Kalau Mas Dewa tadi menyampaikan, wah grupku sekarang barang dagangan tok, gitu kan. Ya pastinya, kenapa? Mereka mencukupi. Contoh bagaimana dia mencukupi sehari-hari. Kedua, ya nggak punya cicilan. Kalau punya cicilan bagaimana? Itu bagaimana sih kita menyikapi itu semua? Kembali lagi, kita nggak mungkin dong nyalahin pemerintah, gitu kan, itu dulu. Tapi untuk survivalnya ini loh, itu kita memang harus bikin ya perubahan. Kalau lah ketemu sama penjual, makanya saya tadi menyampaikan tidak hanya untuk suatu personal aja, tapi perusahaan yang barangnya itu besar, misal TV, misal kulkas, nggak mungkin tuh barang-barang konsumtif yang dulunya bisa dijual di mana aja dengan paket-paket itu belum tentu bisa loh sekarang, karena orang memilih mendingan tak saving karena kita nggak tahu corona ini sampai kapan. Itu sendiri sih. Makanya ini kembali lagi, kita kalau minta tolong ujung-ujungnya ke pemerintah lagi, public policy-nya seperti bagaimana. Karena Australia kemarin sudah mencetuskan kita lockdown. Tapi setiap warga negaranya diberikan subsidi apa gitu kan. Itu. Nah, di sini kan belum. Jadi apa sih yang efektif? Belum terfikirkan pastinya. Pasti ada suatu perubahan, iya. Tuh, daya beli pasti menurun, iya pastinya. Karena beberapa
partnernya dari Ajar ini sendiri juga barangnya kan besar-besar, kan belum tentu sustain. Ketika dalam situasi seperti itu, apa yang kemudian sering dibicarakan untuk ini kan kayaknya nggak mungkin banget nih kita meningkatkan omset, ya menaikkan omset, bertahan saja itu sudah bagus. Alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Iya, betul. Nah tapi terus gimana, apa yang kemudian dibicarakan? Pasti kembali lagi, tiap tahunnya kan pasti ada kayak bonus. Nah gitu kan, terhadap penjualan. Terus bagaimana pembayaran untuk gaji karyawan. Ketika work from home, apakah 100%? Belum tentu, karena kita melihat terhadap target produksinya. Kebanyakan banyak HRC pada umumnya disuruh didireksikan atau diimplementasikan, tolong dong bagaimana sih meningkatkan efisiensi gitu kan. Kata kuncinya kan efisiensi. Tadi Mbak Novi sempat menyinggung tentang ini saatnya kita memilah kandidat yang terbaik, itu positifnya. Tapi kalau segi remunerasi, bagaimana kita penghematan? Oke. Itu sih ke situ sih. Kalau untuk apa yang memang peluang-peluang lagi, kalaulah B2B-nya kalau pengen cepet dapat duit, ya jualan. Nah, tapi yang beli itu loh, itu tergantung need kan. Nah, mungkin bergesernya nanti kebutuhan consumer behavior-nya. Oke. Kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Monggo silakan Pak. Dengan mbak-mbak yang cantik. Iya, saya Pak. yang ganteng ya. Monggo silakan. Ya, pasti ini sulit lah kalau harus di rumah, harus apa-apa itu sudah sulit. Lagi katanya itu pemerintah nanti memberi seperti di Australia katanya memberi subsidi, memberi supaya dikasih sembako, sulit. Kadang-kadang pasti kelewatan. Pasti ada yang kelewatan, yang kelewatan itu Mas. Itu ya apa terus langsung gak mangan, gak bisa itu. Betul. Kalau harus semua gak bisa. Loh, kok saya sebelum ada corona itu ya, kalau saya itu ngerayu cewek itu, aku gak seneng ngasih surat atau apa, terus langsung moro tak rayu gitu ya. Itu langsung itu lebih enak, lebih mantep kan gitu ya. Oke. Ya, dan lagi begini, harusnya itu saya kok belum ada komentar yang membuat vaksin itu yang orang Indonesia kok nggak buat vaksin, nggak obat tuh nggak dicoba-coba gampang. Kalau vaksin itu kan nanti kalau sudah ada ketemu vaksinnya, terutama untuk made in Indonesia, itu harusnya kan itu lebih bagus. Kalau ada vaksin itu sudah beres semua, terus nggak perlu apa-apa, pokoknya disuntik vaksin beres kan gitu. Ini sulit lah kalau gimana komentarnya mbak ini kalau apa bisa pemerintah juga memberi subsidi potongan listrik atau apa, ruwet lah gitu ya. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam. Saya ke Bu Novi karena kebetulan beliau ini dekat dengan mereka yang bisa mengamati secara politik begitu ya. Suaminya pengamat politik gitu. Betul. Apakah tadi sudah coba diskusi apakah pemerintah sanggup untuk membayar subsidi dan segala macamnya? Silakan Bu Novi. Apa nelpon dulu? Call friend? Jadi telepon teman. Harus call friend. Beban berat saya harus menyampaikan sesuatu yang tapi monggo silakan dikomentari. Yang saya bisa sampaikan tentunya sesuai dengan kompetensi saya ya, bahwa sama sudah disampaikan oleh Bu Ayu bahwa kita belum tahu kondisi kita sampai akhir tahun gitu ya. Jadi secara ekonomi siapapun pasti akan menghadapi kesulitan gitu ya. Jadi kita menghadapi kesulitan. Tidak ada cara lain kecuali kita mengencangkan ikat pinggang masing-masing lah di perusahaan gitu. Tadi sudah disebut juga tentang efisiensi berbagai bidang, termasuk yang terutama adalah cost. Nah, perusahaan pasti sekarang akan memilah-milah mana yang biaya-biaya yang tidak penting, tidak perlu gitu. Termasuk nanti tenaga kerja pun akan dipilah-pilah kayak gitu, akan benar-benar dipilah-pilah. Sebelum pada akhirnya melepaskan karyawan, nanti pasti akan dimulai tahap demi tahap seperti yang minggu lalu kita bahas. Betul. Seperti itu ya. Jadi pasti itu akan dilakukan seperti itu. Terus jangan kaget kalau misalnya nanti kemudian akan dinego gitu ya, dinego perusahaan nggak bisa bayar penuh.
akan seperti itu gitu kan. Jadi ini saya bukan menakut-nakuti, tetapi ini adalah kondisi yang nantinya bakalan kita hadapi, dan tentunya pasti kalau tadi kita bicara ke perusahaan di skala perusahaan kepada karyawan, pasti harus ada kesepakatan gitu ya. Pasti ada kesepakatan, ini kita sampaikan kondisinya seperti ini, kita bersama-sama bagaimana kita harus menghadapinya gitu kan. Jadi ini termasuk salah satu jawaban tadi untuk menjawab bagaimana sih memberikan motivasi karyawan pada saat mereka WFH kayak gitu ya. Jadi pada saat WFH ini mungkin ada hal lain yang perlu juga kita sampaikan kepada mereka tadi itu, bahwa ini kondisi yang memang kita tidak suka tetapi harus kita lakukan gitu ya. Dan sebenarnya ketika WFH itu sebenarnya akan kelihatan fungsi-fungsi mana yang penting dan tidak penting, itu sebenarnya kelihatan. Kayak misalnya ada ini kalau misalnya di industri gula gitu ya, itu kan kalau ini hampir musim giling kan gitu kan, itu hal yang pasti harus dilakukan. Itu misalnya mereka ada ini selamatan buka giling gitu. Itu ternyata di beberapa, kebetulan saya nangani perusahaan yang basis industrinya pabrik industri gula. Ya. Itu mereka sekarang karena juga nggak boleh orang berkerumun gitu ya, meniadakan itu ya, ditiadakan gitu. Dan ternyata bisa gitu loh. Dan nggak ada apa-apa dan gitu. Nggak ada apa-apa. Dan maksudnya belum tahu ya. Belum tahu Maksudnya moga-moga nggak ada apa-apa. Semoga nggak ada apa-apa. Tapi mungkin hal-hal yang seperti dulu itu kan kerentil-kerentilannya banyak sekali gitu ya. Tapi bahwa persiapan mesin untuk giling itu harus tetap dilakukan gitu ya. Jadi fokus pada hal-hal yang memang pada pada core atau hal-hal yang seharusnya kita lakukan dalam bisnis kita. Termasuk juga kalau bagaimana sih caranya, mungkin gini, maaf Pak Sumarwito, saya nggak ngomong skala gede banget ya, kita ngomong skala yang di perusahaan gitu, yang lebih dekat dengan kita, inovasi gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, maka sebenarnya inovasi hal-hal yang nggak pernah kepikir itu mau nggak mau harus dilakukan, gitu kan. Mau nggak mau harus dilakukan, karena kalau nggak ya udah kita nanti akan tergerus dan jadi kita tidak punya alternatif yang lain. Jadi pada saat seperti ini justru ini tadi yang produk-produk yang turunan atau yang hal-hal yang masih mungkin kita lakukan itu ya harus kita lakukan, karena tadi itu kita mau nambah penjualan itu jauh dari mana, yang beli tidak ada, ceritanya kayak gitu kan. Yang beli itu daya belinya turun, yang beli juga nggak punya duit kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau ya itu tadi harus menciptakan peluang-peluang baru supaya kemudian ya strateginya perusahaan akhirnya bertahan gitu. Benar-benar memilah mana pengusaha pasti akan konservatif gitu ya. Akan konservatif. Terus tidak ada biaya promosi gitu. Ini radio hati-hati. Iya. Bukan hati-hati ya, memang sudah mulai mengencangkan ikat pinggang, katanya disuruh kencangkan ikat pinggang. Termasuk ini konsultan SDM itu jadi kan itu sekunder bukan utama kayak gitu kan. Jadi ini saya mesti muter otak ini gimana caranya. Tapi santai Mbak. Biasanya kita untuk mengurangi head account, salah satu perusahaan internasional itu biasanya pakai konsultan ya. Akunnya nggak ada. Akunnya nggak ada. Jadi dia itu inovasi dan improvisasi sudah berlaku. Jadi gitu. Biasanya head account-nya HR-nya itu ada 10. Sekarang cukup konsultannya outsource aja, kenapa enggak gitu kan? Payroll-nya aja yang memang, tapi payroll udah outsource. Sudah outsource seperti itu. Oke, jadi Bu Novi sabar ya, nggak usah takut ya, tenang ya, pasti bertahan kok, kata Pak Kinar. Oke. Baik, kini saya terpaksa extend, mudah-mudahan masih ada waktu. Saya ke Mbak Kinar, kemudian nanti yang terakhir ke Bu Novi, karena harus ditanggapi juga Pak Bayu. Nanti mungkin ditanggapinya secara langsung saja, dirangkum saja. Pak Bayu, work from home sangat kurang maksimal. Bagaimana mengatasi person yang kurang maksimal dalam bekerja, apalagi ketika work from home itu. Kemudian motivasi yang bisa diberikan apa supaya karyawan tetap maksimal dan semangat meskipun work from home. Terus kemudian Mbak Ima, apakah tingkat stres yang menurun membuat kepuasan bekerja semakin meningkat? Apakah WFH bisa menciptakan itu? Mbak Ginar, silakan. Oke, kalau menanggapi dari apa yang memang disampaikan gitu kan, bagaimana kok kembali lagi seperti yang bahasan dari awal gitu kan, komitmen ya dari diri sendiri ya, komitmen seperti bagaimana. Kalau wong Jawa niat gak sih? Semuanya tergantung pada niatnya kan, itu dulu.
Apakah tingkat stres? Ya pasti kalau kita beradaptasi pasti ada stresnya. Corona ini kan pasti mau nggak mau kita beradaptasi. Ya, betul. Itu aja betul. sih. Tingkat stresnya terhadap kepuasan. Kepuasan itu nilainya abstrak. Kita nggak bisa ngomong tentang saya puas loh, gitu kan. Tapi kembali lagi, apa yang sudah kita bisa kasih itu aja dulu. Karena mendukung apa? Wah, performance appraisal itu pasti ada outputnya. Nah, apa yang memang sudah kita nilai sesuai dengan job desk-nya, itu kembali lagi kan kalau kita ngomong bariernya organisasi gitu. Itu sendiri sih. Iya. Niat nggak, mau nggak, gitu kan. Oke. Terus kemudian pertanyaan yang terakhir sekali gitu ya. Tadi kan bola-balik disebut-sebut soal peran leader. Nah, ini mudah-mudahan kita banyak juga yang mendengarkan kita ini seorang leader gitu yang mungkin butuh penyemangatan. Apa Mbak Ginar yang mau disampaikan? Satu, paling enggak kalau kita ngomong Ki Hajar Dewantoro kan tuturi handayani ya, gitu kan. Tapi bukan dituturi tambah wani ya. Dan peran leader itu kan pastinya adalah bagaimana kita mendidik dan mendudukan. Duduk juga dididik. Nanti kan ujungnya adalah bagaimana mengembangkan orang itu sendiri. Nah, setidaknya ya kita kembali pada falsafah aja. Bagaimana peran leader itu, bagaimana kita bisa mendidik, mengayomi dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bariernya adalah kesepakatan kita terhadap mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Jadi monitoring, planning, kembali lagi ketika memang target mingguan nggak terlaksana, kita meeting lagi. Paling nggak gitu. Oh, sekarang secara bisnis kita sekian loh. Kita harus announce bahwa bisnis kita seperti apa. Itu dulu. Setelah ketika kita briefing, caranya briefing mungkin mulai bertransformasi, tidak day to day-nya ini, tapi kita ngomong skala bisnis dulu. Dari skala bisnis, bagaimana sih kita implementasikan? Memang di lapangan A, B, C, D, E, tapi kan kita ngomong skala bisnis seperti apa? Posisi kita di mana? Terus kendala-kendala dari A, B, C kita rangkum. Nah, solusinya seperti apa? Nah, inovasi di sinilah untuk memotivasi. Oke, dari kendala tersebut, dari bisnis ini, misal nih, penjualan kita turun saat ini. Kita perlu tahu dari segi A, B, C, D, E. Jadi kita ngomong before service-nya seperti apa kita, during service-nya seperti apa, after service-nya seperti apa. Nah, di sini kita rangkum untuk membuat suatu inovasi. Nggak usah inovasi itu sesuatu yang baru, tidak. Sebetulnya make it happen everything itu adalah inovasi. Misal bolpen ini, misal gitu kan, ini dirubah sedikit aja itu sudah inovasi gitu kan. Misal jalurnya terhadap impor, kita mengurangi sedikit cost aja. Itu kalau di perusahaan distribusi ya, kita tidak pakai gudang lagi yang memang ketika barang datang kita langsung itu sudah memotong cost, itu inovasi. Jadi, dan apa namanya sistem kerja work from home ini juga harusnya dimaknai sebagai inovasi bagi para leader ya, Mbak Ginar ya. Betul, itu sebagai inovasi. Tapi inovasi yang mencapai tujuan bagaimana? Nah, itu perlu dipikirkan. Oke, baik. Saya mencatat tadi, jadi peran leader itu adalah mendidik dan mendudukan. Ya, bukan memangku. Jangan dipangku loh ya anak buahnya. Tidak boleh ya. Sekarang ke pakarnya. Saya melengkapi jawaban Mbak Bu Ginar. Jadi kalau tadi disampaikan Tuturi Handayani itu kalau Ki Hajar Dewantoro itu jadi yang depannya dulu itu sebenarnya ada Engarso Sentul gitu ya. Jadi di depan memberikan contoh. Jadi leader itu jadi panutan. Artinya pada saat seperti ini kita ini menjadi contoh orang yang akan membantu mereka mencarikan solusi gitu ya. Jadi kita supaya kemudian kita mendapatkan trust atau kepercayaan. Jadi kesungguhan kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk organisasi dan tim kita, itulah yang akan dilihat oleh mereka gitu ya. Dan kita ini ketika WFH ini beberapa tempat yang saya lihat adalah yang bagus adalah ketika pada saat WFH BOD itu justru tidak WFH. Gitu. Jadi yang sebawah boleh WFH, tetapi ketika pengambilan keputusan ada apa-apa di depan itu harus orang pertamanya itu harus ada di kantor. Di kantor ya. Oke. Maksudnya dia nggak melakukan itu. Dan itu saya lihat di beberapa perusahaan melakukan seperti itu. Jadi yang lainnya boleh WFH, tapi yang BOD -1 itu mereka
sebagai garda depannya ya kalau terjadi apa-apa pengambilan keputusan, karena saat ini kan banyak keputusan-keputusan yang harus diambil. Nah, mereka ini tetap harus di kantor meskipun ada protokolnya ketika di kantor, misalnya physical distancingnya tetap jalan gitu ya, meeting terus apalah prosedur-prosedur untuk menjaga pencegahan itu tetap dilakukan. Terus kemudian tadi kan di depan memberikan contoh, artinya supaya kemudian kita dapatkan trust dari mereka. Lalu yang berikutnya tadi itu melengkapi yang ini tadi Madio bangun Karso, artinya kita ada di tengah-tengah mereka gitu ya. Kita ada di tengah-tengah mereka ketika saat situasi seperti ini. Cara-cara yang tadi saya sampaikan tadi, misalnya kita menyapa mereka gitu ya, karena kita bertanggung jawab dalam sebuah tim, kita menyapa mereka dengan meeting lah. Terus ini beberapa perusahaan juga misalnya nih, karena ya supaya tidak boring juga yang di rumah, ini mereka bikin lagu bersama gitu ya, dari tempat yang terpisah-pisah gitu ya, gitu. Ini ada salah satu klien saya gitu juga, jadi nyanyi Heal the World, mereka gantian, ada yang main musik, yang sana ini, terus kemudian dikemas. Ini menjadi sesuatu yang yang menghibur gitulah, seperti itu. Terus jadi kalau saya ngelihat itu tadi bagaimana kita menciptakan hal-hal yang membuat mereka ini menjadi terlibat artinya mereka juga memaknai situasi ini, situasi krisis yang mereka juga harus hadapi gitu loh. Jadi yang gemeter atau yang grogi, yang khawatir dengan kondisi ini bukan hanya leader-leadernya tetapi buatlah perasaan kepada mereka, sense of crisisnya itu mereka juga rasakan gitu loh. Jadi dengan merasakan sense of crisis ini, mereka akan tahu bahwa aku kini di WFH no iki itu bukan berarti kemudian aku iso tangi awan, terus kemudian di chat iki nggak bales, nggak respon, nggak ada report atas pekerjaan saya kayak gitu. Jadi mereka jadi tahu bahwa ini sekarang ini nih, ketika kita ini baru sekitar mungkin 2 bulan lah, sebulan lah geger-gegernya itu baru sebulan kayak gitu kan. Ini ketika perusahaan ini masih punya duit, jadi sisa-sisa sesuatu yang bisa kita kerjakan itu pakailah gitu loh, sehingga kemudian ini kalau dari sisi perusahaan tuh bisa jadi duit gitu. Nah, semua yang ada di perusahaan harus mendukung ini gitu. Jangan ketika kemudian sudah daya belinya turun terus kemudian baru sadar gitu loh. Jadi kok justru pada saat sekarang ini, ketika masih banyak ada cadangan-cadangan ini yang masih bisa dipakai oleh perusahaan, maka sekarang pakailah itu untuk sesuatu yang berharga, untuk sesuatu yang bisa kemudian mendatangkan sesuatu untuk perusahaan kita. Baru kemudian itu tadi tutwuri handayani. Iya, betul. Jadi kata kunci dan closing statement kita adalah tutwuri handayani ya. Baik, kita sudah action lumayan panjang tapi menyenangkan sekali, bersemangat sekali pagi hari ini. Terima kasih Mbak Ayu Aryati Kinarjo, Mbak, atau yang lebih akrab kita panggil Mbak Kinar. Mbak Kinar, kalau ada di antara sahabat-sahabat Merkuri yang pengen tahu ajar.id, gimana caranya? Langsung aja buka di platformnya ajar.id. Di platformnya ajar.id gitu aja ya. Di situ akan sudah tahu banyak ya. Sudah ada. Jadi di situ sebetulnya ada pembelajaran gratis. Terutama untuk orang-orang hotel ya. Kebetulan orang-orang hospitality mohon bersemangat karena krisis ini. Karena ini memang memukul mereka yang paling utama gitu ya. Ya benar. Gitu. Oke. Baik, sukses untuk ajar.id. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Mbak Kinar. Ya, sehat-sehat tetap supaya kita bisa kapan-kapan ngobrol lagi. Iya. MSI ada apa, Bu Novi? MSI kita masih menyelesaikan report-report yang kebetulan kemarin waktu sebelum ini musim tertunda-tunda gitu ya. Iya, itu ada pekerjaan-pekerjaan yang memang waktu itu kita ngumpulin orang banyak, kayak assessment kayak gitulah. Ini kita sedang menyelesaikan report-report yang kita kerjakan karena itu akhirnya beberapa kegiatan yang harus orang banyak, sertifikasi, assessment kayak gitu udah nggak berani lah kita. Nanti kita di pihak polisi. Iya, itu masalahnya, bukan masalah berani atau enggak. Nanti melanggar undang-undang kitanya gitu ya. Tapi sukses juga untuk Bu Novi. Sampaikan salam saya untuk teman-teman di MSI Consulting ya. Oke, terima kasih sahabat Merkuri. Anda yang sudah sharing-sharing juga terima kasih. Saya tutup sampai di sini dialognya, tapi jangan lewatkan dialog yang sama dengan topik yang berbeda akan selalu hadir untuk Anda di setiap hari Selasa pagi pukul 8 sampai 9. Kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan.